dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis ini. Ini Loli atau Laura ada pemeriksaan tambahan terkait visum. Menanggapi seperti apa Bang dengan informasi ini? Oke, terima kasih ya rekan-rekan media yang mengawal kasus ini, yang selalu mengikuti prosesnya. Kalau pemeriksaan tambahan tidak ada, ya. Jadi bedakan pemeriksaan tambahan dengan proses visum. Kalau visum memang dilakukan visum ad repertum yang dilakukan di salah satu rumah sakit yang memang khusus mempunyai alat untuk melakukan pemeriksaan secara mendetail dan mendalam. Hasilnya seperti apa, saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan. Yang jelas hasilnya Nikita sudah tahu. Ya. Berarti udah ada hasil ya Pak? Hasil secara tertulis nanti ada ke penyidik. Kita hanya dikasihkan kesimpulan sementara yang tidak mendetail tentang apa yang didapatkan dari hasil visum tadi pagi sekitar jam 10 sampai jam 12. Secara mendalam kita tidak punya datanya ada di penyidik. Tapi kami mendapatkan informasi yang luar biasa sekali, di mana visum ini adalah bagian dari proses pembuktian dari laporan yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, di mana dalam laporannya, ingat, di mana dalam laporannya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak, adanya sebuah perbuatan yang menurut undang-undang perbuatan itu adalah kejahatan terhadap anak di bawah umur, junto undang-undang kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, Nikita tahu seperti apa. Tapi saya tidak punya hak untuk menyampaikan hasilnya, hanya saya sampaikan memang betul ada sebuah proses dilakukan visum ad repertum pada pagi tadi adalah dalam rangka untuk mencari ya kebenaran atas proses yang selama ini. Jadi seperti itu. Bang, berarti benar adanya Bang, berarti benar adanya perlakuan atau kelakuan hal seperti itu ya. Adanya kayak semacam bentuk tindakan hal itu ada ya Bang? Proses hasil visum silakan ditanyakan ke penyidik ya. Saya hanya dalam kapasitas sebagai kuasa hukum Nikita Mirzani datang melihat anaknya dilakukan visum. Itu saja kapasitas saya. Hasilnya visum saya tidak mengetahui secara mendalam. Yang jelas proses tadi itu adalah bagian dari proses pembuktian terkait laporannya Nikita. Berarti terbukti Bang ya? Proses terkait dengan pembuktian. Ya. Ya, soal terbukti tidak terbukti tanya ke penyidik. Bang, Ya. Bang, terkait dengan Fadil yang akan diperiksa gimana Bang? Reaksinya Nikita sendiri terhadap hasil itu gimana Bang? Ya. Kalau ketemu, tanyakan. Dia ada nanti, tanyakan langsung. Anda bisa melihat reaksi dia dari sorot matanya, dari kalimat-kalimatnya. Anda bisa paham bagaimana geramnya seorang ibu begitu mengetahui bagaimana keadaan anak yang sangat dicintainya. Seperti itu. Bang, Laura sendiri tadi pagi didampingi siapa Bang mungkin? Didampingi saya selaku kuasa hukum Niki, didampingi pamannya yang bernama Edwin. Nah,
dan beberapa orang yang tidak boleh saya sebutkan. Yang jelas ada beberapa dokter yang melakukan proses pemeriksaan tersebut, juga ada beberapa tim yang mempunyai tugas keahlian masing-masing. Bang, kalau yang hasil visum sementara kemarin sama hari ini berbeda atau lebih mendalami, lebih detail atau gimana Bang? Alangkah baiknya tanyakan. Yang jelas saya bisa menjawab karena saya sebetulnya tahu semua termasuk isinya. Tapi saya ada batasan-batasan, mohon maaf. Saya tidak bisa. Yang jelas apa yang terjadi sebelumnya adalah proses tersendiri dan ini adalah proses tersendiri dengan hasil yang sendiri-sendiri, tapi itu adalah bukti yang sangat luar biasa. Itu saja yang saya sampaikan. Seperti apa hasilnya, silakan tanya kepada yang punya hak. Oke, berarti bisa dipastikan itu hasilnya memberatkan Fadel ya Bang? Tanyakan ke penyidik. Terkait Fadel yang akan diperiksa hari Jumat, gimana sih Bang tanggapannya? Kalau saya itu silakan ya, bagi saya ada kewajiban orang yang diperiksa untuk hadir di dalam proses hukum, baik dia dimintain keterangan maupun sebagai saksi. Mau datang tidak datang biar itu nanti penyidik yang menilai. Yang jelas kewajiban saya adalah mendampingi Nikita, membuat laporan polisi dan membuktikan adanya perbuatan pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Itu adalah kewajiban dan tugas saya mendampingi Nikita Mirzani. Dari pihak Rasman juga kan menantang untuk Nikita Mirzani dan kakaknya datang untuk hari Jumat. Gimana Bang? Tidak penting dan tidak ada kewajiban untuk hadir. Tapi kan Yang dipanggil siapa, yang disuruh hadir siapa. Yang dipanggil itu adalah orang yang dilaporkan. Tidak ada kewajiban pelapor untuk datang. Ya, tidak ada. tapi kan dia Bang, tadi visum berapa lama Bang? Cukup lama. Hampir 3-4 jam seingat saya. Jadi dari jam 10 lah ya sampai jam 1 lah. Sikap Loli Update gimana? terbaru. Sikap Loli gimana tadi Bang? Apa masih Iya, kondisinya. atau masih atau Nah itu alangkah baiknya nanti ke penyidik ya. Jadi pemahaman sikap ini kan saya juga bingung. Yang jelas dia tadi ya santai aja dia ikutin prosesnya dan dia juga tidak ada sesuatu yang dia melawan dan sebagainya, sehingga proses tadi adalah proses visum yang sangat maksimal dan hasilnya luar biasa. Anda tunggu bom meledak habis ini. Berarti kondisinya sudah jauh lebih membaik sekarang untuk Loli Bang? Kalau kondisinya sangat membaik, ya sangat membaik karena kan dia memang dijauhkan dari hal-hal yang negatif seperti itu. Bang, mungkin dari Rasman juga bilang kalau Nikita ini pengecut selalu menggunakan orang lain gitu Bang. Gimana sih tanggapan? Siapa? Kata Rasman, Nikita ini pengecut. Gimana sih Bang Iya. tanggapannya? Saya nggak nanggapin yang begituan. Tanya pasal sama saya, tanya proses hukum. Jadi biasakan kita lawyer itu membahas urusan hukum. Jadi urusan hukum itu ya ini tadi hasil visum saya sampaikan. Proses orang datang tidak datang hari Jumat nanti kita lihat. Kalau tidak datang nanti bagaimana prosesnya. Yang jelas ada pasal-pasal yang diatur dalam KUH pidana. Manakala seseorang dipanggil tidak hadir itu bisa dikasih sanksi pidana tersendiri. Bang, kami sini juga rencananya ada 2 orang pemilik apartemen yang akan diperiksa Bang. Mungkin Abang sendiri akan hadir atau seperti apa mendampingi atau gimana Bang? Kalau itu saya belum mendapatkan informasi, nanti pasti akan menjadi kewajiban saya untuk selalu membackup dalam artian juga mendampingi semua saksi supaya saksi-saksi itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan santai, memberikan keterangan yang sebenar-benarnya seperti itu. Bang, menurut kacamata hukum, artinya hasil visum itu telah terjadi pembuktian ya Bang? Visum itu bagian dari bukti. Ya artinya dengan hasil yang itu, Visum bagian dari bukti. Ya, bukti itu terdiri dari saksi, terdiri dari bukti tertulis. Salah satunya adalah visum, salah satunya adalah pendapat ahli. Paham? Oke, jangan dipelintir lagi kalimatnya. Jangan ditanyakan menyuruh saya menjustifikasi sebuah peristiwa. Jangan. Bang, visum itu langsung kelihatan hasilnya Bang atau Nah, itu prosesnya? pertanyaan paling bagus, tempatnya yang salah ditanyakan. Tanya kepada humas.
Pertanyaannya bagus, tapi tempatnya salah karena ditanyakan kepada saya. Enggak, artinya hasil visum itu telah membuktikan dengan undang-undang pasal yang disangkakan. Visum adalah bagian dari alat bukti, ya. Peristiwa pidana harus dibuktikan dengan alat bukti. Alat buktinya terdiri dari saksi, bukti tertulis, ada visum, ada ahli. Paham? Bang, kabarnya kita sama Laura udah bang. Pemahaman atur ibu anak ibu pasti akan baik-baikan saja. Jadi jangan terus dijadikan sebuah pembatas bahwa seorang ibu itu berantem atau marah-marah sama anak, bahwa tidak mungkin. Ibu, sekali lagi saya katakan, ibu pasti akan melindungi anaknya. Anak berkewajiban menjaga ibunya. Tapi Bang, kalau terkait hatinya ya bang. Komunikasi. berarti Bang, yakin Bang untuk dengan hasil visum yang tadi Abang sebutkan, apakah nanti ada pasal baru? Pasal baru penyidik. Tugas saya nanti lapor baru. Nah, itu tanyakan. Ya, kalau lapor baru mungkin akan melakukan laporan baru setelah proses ini berjalan. Tambahan pasal tanya ke penyidik. Jadi berarti memang sudah beda fungsi. Berarti memang sudah ada obrolan sama Nikita ya Bang untuk merencanakan pasal baru? Tidak ada rencana. Tidak ada pasal pasal baru. Kami Laporan tidak baru, maaf. mempunyai hak untuk menambah pasal. Pasal itu pasti ada rujukannya. Rujukannya itu dari penyidik dan rujukannya itu dari jaksa. Dalam tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang tindak pidana khusus seperti ini kan undang-undang tindak pidana yang diatur secara khusus dalam undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kesehatan, itu menjadi hak penuh dari penyidik bagaimana dia mencari dan menemukan sebuah adanya peristiwa pidana. Bang, apakah laporan baru tersebut nanti dengan adanya laporan dugaan bahwa Fadel melakukan pembunuhan berencana terkait dengan adanya dugaan aborsi, Bang? Ya, pertanyaannya kan sudah ada dalam laporan. Dalam laporannya itu, sebagaimana yang dikatakan sama Humas, coba ditanya lagi dengan Humas. Nikita Mirzani itu melaporkan adanya dugaan tindak pidana apa? Nah, yang jelas saya sampaikan, Nikita Mirzani melaporkan dugaan tindak pidana adanya kejahatan terhadap anak di bawah umur. Seperti itu. tapi Bang, yakin setelah Bang ini- untuk hari Jumat ini Fadel bisa ditetapkan menjadi tersangka atau gimana Bang? Penyidik tanya ke Humas proses. Kalau proses haknya kepolisian, haknya penyidik yang bisa menjawab. Saya menyampaikan adanya fakta-fakta hukum dan proses hukum, itu kewajiban saya menyampaikannya. Landasannya seperti apa sih Bang? Kenapa? Landasannya untuk proses ini? Landasannya KUHP. Bang, Ya. untuk sampai untuk kedepannya Laura sendiri masih terus di rumah aman atau akan kembali Bang ke rumah? Itu nanti dalam proses bagaimana yang terbaik untuk anak ini, karena di dalam undang-undang perlindungan anak itu semua itu harus fokus kepada bagaimana memberikan perlindungan kepada anak yang belum dewasa. Jadi semua adalah kepentingan anak yang harus dikedepankan. Bang, Tapi Nikita Bang, ada mempertegas Bang, berarti sudah ada pembicaraan sama Niki untuk nanti membuat laporan baru ya Bang ya? Nggak perlu dibahas, tiba-tiba datang buat laporan kalau saya. Tapi Jadi Abang sendiri saya tidak pernah bercerita kapan mau lapor, tiba-tiba membuat laporan. Bang, Nikita Bang, bagaimana ada jika nanti Fadel untuk membebaskan dirinya dari jeratan pasal berlapis dengan dalih suka sama suka nih Bang? Kenapa? Dengan dalil Bagaimana suka sama suka. Fadel nanti jika ingin berupaya bebas dari jeratan pasal berlapis dengan upaya atas dasar suka sama suka nih Bang? Kalau tidur, bangun tidur itu cuci muka dulu, biar pertanaannya juga bagus, dan mimpinya juga mimpi yang benar. Ini kejahatan, titik. Tidak ada persoalan lain dalam perkara ini selain adanya sebuah kejahatan terhadap anak di bawah umur. Ya, tidak ada sesuatu yang lain. Apapun yang diperbuat oleh seseorang terhadap anak di bawah umur terkait dengan pasal tersebut adalah kejahatan. Ya, titik. Tidak ada yang lain. Makanya kalau mereka selalu ingin mimpi, bangun tidur yang benar supaya mimpinya bagus. Cuci muka yang benar supaya bisa menyampaikan mimpi itu dengan cara yang benar. Ingat, ini kejahatan. Ini tindak pidana kejahatan. Seorang yang melakukan kejahatan terhadap anak di bawah umur, ancamannya 15 tahun. Tidak ada lagi yang bisa dibahas. Tidak ada lagi persoalan lain di sini. Jadi
jangan terlalu membawa seolah-olah ini tidak ada percintaan. Ini kalau saya buka lebih, mungkin Anda semua di sini akan kaget bagaimana perlakuan seseorang terhadap seorang anak di bawah umur. Tapi itu haknya humas yang akan menyampaikan. Saya tahu semua. Makanya Nikita meradang, Nikita marah-marah karena Nikita tahu apa yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang dia cintainya. Artinya ada kekerasan ya Bang? Seperti itu kan? Ke penyidik. Saya kan sudah nyampaikan berdasarkan bukti yang ada, berdasarkan bukti tertulis, berdasarkan visum, itu adalah bagian dari proses pembuktian adanya dugaan tindak pidana kejahatan. Ingat, bagaimana prosesnya saya tidak boleh mendahului penyidik. Nanti saya dianggap penyidiknya nanti. Soal CCTV yang sempat viral Bang, yang sempat katanya Laura sempat mau dicambuk begini. Kenapa? Diapain? Sempat ada CCTV kekerasan yang dilakukan oleh Fadel. Kan sempat tuh viral juga tuh CCTV-nya. Saya minta. Terima kasih banyak kalau ada CCTV-nya. Tapi kalau Anda berbicara tidak menyerahkan bukti kepada saya disuruh menghayal nanti. Jadi mana buktinya? Ayo, saya terima kasih, nanti saya serahkan kepada penyidik. Tapi kalau Anda hanya menyatakan begini, kamu suruh saya cari alat bukti lagi. Enggak. Buktinya mana? Saya akan bahas.